Lisastri Elida. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Iya. Nah, Ibu dari SDN 03 Pakankura, Ibu ya. Iya, betul sekali. Nah, materi kita pagi hari ini tentang apa nih, Bu? Ya, kita akan membahas tentang globalisasi. Jadi peran Indonesia pada Iya. era globalisasi. Iya, betul. Baik. Nah, pagi ini adik-adik di rumah ya, silakan ikuti penjelasan dari Ibu kita nih, Bu Lisastri ya. Panggilnya Bu Des. Bu Des Iya. ya. Nah, kali ini Bu Des akan memberikan materi. Nah, nanti juga bisa tanya jawab melalui WA dan juga telepon ya. Dan juga nanti kita ada kuisnya. Jadi tetap ya bersama kita di Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi dengan program khusus Radio Tanggap Bencana COVID-19. Silakan Bu Des. Iya, terima kasih Kak Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kamis tanggal 30 April 2020 di program Ibu Pertiwi Memanggil Belajar di RRI bersama Ibu Desatri Elida yang sehari-harinya Ibu mengajar di kelas 6 SDN 03 Pakankurai, Kota Bukit Tinggi. Selamat pagi pendengar RRI Tanggap Bencana COVID-19 dan siswa-siswi sekolah dasar dimanapun berada. Bagaimana kabarnya Anda semua? Tetap sehat dan semangat kan? Semoga kita semua diberi kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi situasi yang saat ini. Baik, pagi ini Ananda belajar di rumahnya bersama Ibu ya. Pelajaran kita hari ini adalah IPS tentang globalisasi. Nah, nanti setelah penjelasan, Ibu harapkan Ananda semua dapat yang pertama menyebutkan pengertian globalisasi. Yang kedua, Ananda bisa menjelaskan bentuk-bentuk perubahan perilaku masyarakat sebagai akibat pengaruh globalisasi. Berikutnya, menyebutkan dampak positif dan negatif dari globalisasi. Selanjutnya, Ananda semua dapat menentukan bagaimana sikap yang harus kita kembangkan dalam menghadapi globalisasi. Dan di akhir nanti, Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan yang nanti harus dijawab ya. Sebelumnya, apakah Ananda tahu kenapa kita belajar di rumah? Iya, ini adalah salah satu cara untuk memutus rantai COVID-19. Lalu, bagaimana penyebarannya sampai ke Indonesia? Sebagaimana kita ketahui, COVID-19 ditemukan di kota Wuhan, Republik Rakyat Cina pada bulan Desember 2019. Nah, dalam waktu singkat, COVID-19 menyebar hampir ke seluruh dunia, sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Jadi, penyebaran COVID-19 disebabkan adanya migrasi atau perpindahan penduduk dari satu negara yang terkena COVID-19 ke negara lain, dan informasi yang cepat kita peroleh melalui internet, televisi, radio, media cetak dan lain-lain merupakan contoh dari globalisasi. Sekarang, mari kita dalami apa itu globalisasi. Ananda semua, globalisasi adalah suatu proses masuknya segala aspek kehidupan ke ruang lingkup dunia. Dengan adanya globalisasi dunia yang begitu luas dan jarak antar negara yang jauh tidak menjadi penghalang untuk berhubung. Sekarang, tahukah Anda bagaimana proses terjadinya globalisasi? Ya, globalisasi terjadi tidak lepas dari peran kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa komunikasi dan transportasi. Contoh kemajuan komunikasi diantaranya faksimil, radio, televisi, telepon kabel, telepon genggam, komputer,
serta internet. Anaknya semua, begitu juga dengan alat transportasi mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik di darat, laut, maupun udara, yang membuat jarak tempuh semakin dekat. Nah, hal tersebut menyebabkan hal-hal baru yang ada di suatu daerah dapat dengan mudah dan cepat dibawa dan disebarkan. Baik, pendengar RRI Tanggap Bencana COVID-19 dan Ananda semua. Bentuk-bentuk perubahan perilaku masyarakat sebagai akibat pengaruh globalisasi adalah yang pertama, gaya hidup. Di era globalisasi, unsur-unsur budaya asing akan mudah masuk ke dalam suatu negara. Hal ini dikarenakan salah satu ciri globalisasi, yaitu arus informasi yang sangat cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia. Unsur budaya yang masuk pada akhirnya akan mempengaruhi atau bahkan mengubah cara berpikir, cara bekerja, cara hidup, dan budaya lokal kita. Nah, Ananda semua, budaya asing yang membawa dampak positif seperti cara berpikirnya terbuka, logis, rasional, disiplin, dan menghargai waktu. Namun, ada budaya asing yang kadang berpengaruh negatif pada diri kita, seperti gaya hidup mewah, yaitu suatu kebiasaan kita membeli barang-barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Ada lagi perilaku konsumtif, membeli sesuatu secara berlebihan atau tidak terencana. Ada lagi budaya materialistik, menilai sesuatu dari segi materi. Ada lagi pergaulan bebas serta minum minuman beralkohol. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, dalam bentuk pakaian. Ananda semua, jika kita lihat di Sumatera Barat, pakaian perempuan Minang dahulunya adalah, ada yang tahu? Ya, baju kurung basiba. Nah, sekarang karena dipengaruhi oleh budaya Barat, ada sebahagian anak perempuan yang memakai pakaian terbuka, ketat, dan menampakkan aurat. Tapi Ananda, namun dengan kuatnya adat dan didukung oleh adanya program pemerintah kembali ke surau, maka pengaruh tersebut dapat dikurangi. Yang ketiga, kita lihat dari segi makanan. Ananda semua, arus globalisasi telah memudahkan kita untuk mengenal jenis makanan khas dari negara lain, seperti yang kita lihat sekarang, pizza, spaghetti, teriyaki, dan sebagainya. Nah, bahkan kita dapat dengan mudah memilikinya. Yang keempat, kita lihat dari segi komunikasi. Perkembangan alat komunikasi sangat pesat, seperti handphone yang sudah dilengkapi dengan berbagai fitur atau aplikasi yang membuat dunia dalam genggaman. Ananda tahu, teknologi internet membawa pengaruh bagi banyak masyarakat. Melalui internet, kita dapat memperoleh banyak kemudahan, dapat mengirimkan surat atau data penting ke berbagai penjuru dunia dalam hitungan detik. Ananda juga bisa merasakan saat ini belajar di rumah, di mana proses belajar mengajar yang kita lakukan melalui handphone yang menggunakan jaringan internet. Nah, sekarang kita masuk lagi dari segi transportasi. Di era globalisasi, kemajuan teknologi membuat manusia berlomba-lomba menciptakan alat transportasi yang semakin canggih guna mempercepat dan mempersingkat waktu tempuh, seperti
transportasi darat dengan adanya kereta api cepat atau MRT, transportasi laut, kapal cepat, dan pada transportasi udara kita mengenal pesawat jet dan sebagainya. Yang terakhir kita lihat dari nilai dan tradisi. Nilai budaya merupakan cerminan bangsa. Namun, semakin lama semakin memudar dan semakin dilupakan banyak orang, terutama generasi muda. Kebanyakan generasi saat ini lebih senang dianggap sebagai manusia modern atau western. Terlihat dari sikap, cara komunikasi yang lebih cenderung mengikuti apa yang dilakukan oleh orang barat, sampai terkadang melupakan budaya yang ada di negaranya sendiri, yang seharusnya dipertahankan atau bahkan dieksplorasikan. Karena jika budaya kita dikenal oleh bangsa lain, kita juga nantinya ikut berbangga hati terhadap negara sendiri. Jika kita lihat lagi dalam permainan anak-anak, permainan anak-anak zaman dulu di Minangkabau, kita mengenal dengan permainan congklak, lore, bakyak, gasyang, ataupun ada lagi meriam bambu dan sebagainya. Tetapi bagaimana sekarang? Sekarang anak-anak lebih familiar dengan game online, PlayStation atau PS dan sebagainya. Nah, guna memperkenalkan kembali permainan tradisional, pemerintah Kota Bukit Tinggi telah mengadakan Festival Permainan Anak Nagari yang efektif untuk membangkitkan semangat anak-anak untuk kembali memainkan permainan tradisional. Di mana sekarang kita di sekolah-sekolah telah melakukan permainan tradisional. Ya. Nah, dari keterangan di atas dapat kita simpulkan perubahan perilaku masyarakat akibat pengaruh globalisasi dapat kita lihat dari pertama, gaya hidup, kedua, pakaian, yang ketiga, makanan, keempat, komunikasi, yang kelima, transportasi, dan yang terakhir dapat kita lihat dari nilai dan tradisi. Ya baik, itu dia tadi adik-adik ya penjabaran dari Ibu Desya tentang materi kita hari ini, yaitu terkait dengan pelajaran IPS yang topiknya peran Indonesia pada era globalisasi. Nah, untuk sesi kedua masih ada kita lanjutkan Ibu ya, tapi kita break dulu untuk yang berikutnya. Bingung mau kuliah di mana? Ya yang penting solusinya.
Basic adalah pelayanan tanpa kontak fisik dari BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jansostek. Bagi yang mau klaim pengajuan jaminan hari tua atau JHT, cukup klaim secara online. Silakan akses situs antrian online melalui antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id atau di aplikasi BPJS TKU. Jika sudah berhasil mendapatkan antrian, mohon untuk melakukan scan dokumen asli, antara lain kartu peserta, fisik asli atau cetakan kartu digital, KTP, kartu keluarga, surat berhenti bekerja, faklari, surat pengalaman bekerja, buku tabungan, serta formulir klaim yang sudah diisi. Kemudian, upload file yang diperlukan via email. File yang sudah dikirim akan diverifikasi oleh petugas secara online dan status pengajuan klaim akan diinformasikan melalui email, WhatsApp, telepon, atau SMS. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi 175 atau cek www.bpjsketenagakerjaan.go.id. Di sini, Bu. Baik, kita lanjutkan. Pendengar RRI Tangga Bencana COVID-19 dan Ananda semua. Masih semangat kan? Ya, mari kita lanjutkan. Sekarang kita lihat dampak positif dan negatif dari globalisasi. Kita mulai dari dampak positif globalisasi di bidang ekonomi. Di antaranya, yang pertama, arus globalisasi dapat menambah wawasan seseorang dan mendorong seseorang untuk berpikir kritis dan logis. Yang kedua, memudahkan berbagai kegiatan manusia serta arus pergerakan barang dan jasa menjadi lebih mudah dan lancar. Ya. Yang ketiga, semakin banyak lapangan pekerjaan, ya kita bisa bekerja di luar negeri dan orang luar pun bisa bekerja di negara kita. Ini merupakan suatu tantangan untuk meningkatkan sumber daya manusia agar kita dapat menjadi tuan rumah di negara sendiri dan mampu bersaing di negara lain. Nah, itu adalah dampak positif di bidang ekonomi. Sekarang kita lanjut lagi, sedangkan dampak negatif globalisasi di bidang ekonomi adalah yang pertama, persaingan ekonomi yang tidak sehat, di mana perekonomian yang kuat mengalahkan perekonomian yang lemah. Contohnya, perusahaan yang bermodal besar lebih berkuasa dibanding perusahaan kecil. Yang kedua, adanya pola hidup konsumtif. Maksudnya, adanya kebiasaan suka mengkonsumsi atau membeli barang yang berlebihan yang tidak terencana. Yang ketiga, lunturnya pemakaian produksi dalam negeri karena wawasan masyarakat yang luas mampu dan bangga menggunakan barang-barang buatan luar negeri. Selanjutnya, dampak positif dari globalisasi di bidang pendidikan. Yang pertama, sistem belajar mengajar tidak selalu tatap muka. Nah, seperti sekarang saat kita ini, sistem pembelajarannya online. Yang kedua, internet memberi kemudahan bagi pendidik dan peserta didik untuk mengakses materi belajar. Menyediakan buku dalam bentuk buku digital. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan. Akibat pesatnya arus globalisasi, metode pembelajaran yang awalnya bersifat sederhana kini bisa berubah menjadi metode pendidikan berbasis teknologi. Sedangkan dampak negatif dari globalisasi kita lihat dari bidang pendidikan, di antaranya: 1. Kualitas moral semakin menurun. Dikarenakan di internet siapapun dapat mengakses informasi tanpa batas, sehingga tidak menutup kemungkinan siswa membuka dan terpengaruh oleh situs yang kurang baik, sehingga berpengaruh pada tingkah laku dan pola pikir siswa. Yang kedua, timbulnya kesenjangan sosial. Perkembangan teknologi hanya bisa dinikmati oleh siswa di wilayah yang mudah mengakses internet. Yang ketiga,
mengurangi minat baca siswa. Ini disebabkan karena informasi bisa didapat langsung lewat internet, ya. Ananda semua, kita lanjut dengan dampak positif globalisasi di bidang sosial budaya. Di antaranya, masuknya budaya asing ke Indonesia sehingga menambah kekayaan budaya bangsa. Yang kedua, sektor pariwisata semakin berkembang, ditandai dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung ke negara kita. Sedangkan dampak negatif globalisasi di bidang sosial budaya, diantaranya kehidupan masyarakat cenderung bersifat individualisme dan rasa gotong royong semakin luntur. Yang kedua, rusaknya moral masyarakat karena budaya barat yang bertolak belakang dengan norma yang telah ada. Berikut kita lihat dampak positif globalisasi di bidang politik. Di antaranya, meningkatkan dan memperluas hubungan kerjasama internasional. Yang kedua, memperoleh pengetahuan dan strategi untuk kemajuan bangsa. Yang ketiga, sarana dan prasarana kemiliteran yang meningkat dan modern. Sedangkan dampak negatif globalisasi di bidang politik, diantaranya peran masyarakat dalam menjaga kedaulatan, keamanan, ketertiban negara semakin berkurang karena dianggap sebagai tugas dan tanggung jawab dari kepolisian dan tentara. Yang kedua, lunturnya nilai politik yang berdasarkan semangat kekeluargaan, musyawarah, dan gotong royong. Nah, itu tadi penjelasan tentang pengaruh dari globalisasi, berarti ada dampak positif dan dampak negatif yang diberikan kepada kita. Nah, selanjutnya, Ananda semua, kita nanti akan membahas lagi bagaimana sikap kita terhadap globalisasi. Nah, sebelumnya kita break dulu. Berarti ini sesi yang terakhir ya Bu ya? Terakhir. Penjelasan terakhir ya Bu ya? Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramlan Nur Matias, Wali Kota Bukit Tinggi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah kepada kaum muslimin dan muslimat, khusus pendengar RRI di mana berada dan warga Bukit Tinggi umumnya. Walaupun dalam suasana COVID-19, kita selalu diberi kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa di bulan yang penuh berkah ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Radio Tanggap Bencana. Kenapa sih jangan mudik? Ini dia alasannya. Pertama, kita bisa tertular virus corona saat perjalanan pulang. Kedua, bisa saja saat pulang kondisi kita telah terjangkit, namun tidak mengetahuinya. Jika ini terjadi, kita bisa menularkan virus corona pada keluarga dan orang sekitar tanpa kita sadari. Dan yang ketiga, dengan tidak mudik, kita ikut berperan mencegah penyebaran virus corona agar tidak semakin meluas di Indonesia. Mari bersama lawan corona dengan di rumah saja. RRI Radio Tanggap Bencana. Baik, kita lanjutkan lagi pembelajaran hari ini. Kita akan membahas tentang bagaimana sikap kita terhadap arus globalisasi. Mari kita lihat. Yang pertama, sikap yang harus kita kembangkan dalam menghadapi globalisasi adalah meningkatkan impak, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang kedua,
bersikap bijaksana dengan cara membuka diri terhadap pengaruh globalisasi. Nah, maksudnya di sini segala pengaruh yang ada, baik pengalaman atau penemuan baru, pada awalnya diamati untuk kemudian dilakukan proses seleksi. Yang ketiga, sikap waspada dan antisipatif. Ananda semua, kita harus tanggap dan peka terhadap sesuatu yang akan atau sedang terjadi dengan meneliti dan mengamati pengaruh suatu perubahan atau kebudayaan pada diri seseorang atau masyarakat untuk kemudian dijadikan pedoman dalam menentukan tindakan. Yang keempat, sikap selektif. Maksudnya, dengan cara memilih pengaruh yang positif dan membuang atau meninggalkan hal-hal yang berpengaruh negatif. Yang kelima adalah mempertebal ideologi dan rasa nasionalisme bangsa melalui berbagai kegiatan yang mendukung. Contohnya, memperingati dan mendalami makna hari-hari besar nasional seperti yang kita laksanakan di sekolah-sekolah, memperingati hari kemerdekaan, memperingati hari kebangkitan nasional, dan sebagainya. Yang keenam, menyeleksi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya. Terus yang ketujuh, mempertahankan nilai-nilai pergaulan yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Pendengar RRI Tanggap Bencana COVID-19 dan Ananda semua, Indonesia dalam menghadapi globalisasi harus menjadi tuan rumah di negara sendiri agar tidak dimonopoli oleh negara lain. Produk-produk Indonesia harus bisa bersaing dan go public agar dapat meningkatkan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Sumber daya manusia harus berkompeten di bidangnya dan bisa berkarya di negara lain. Pariwisata Indonesia lebih dikembangkan, budaya diperkuat guna menarik wisatawan datang ke Indonesia. Nah, itulah pelajaran kita hari ini yang dapat kita simpulkan sebagai berikut. Globalisasi adalah suatu tantangan bagi kita semua. Kita tidak bisa menghambat arus globalisasi, tetapi mari bijaksana dalam menghadapinya. Ada sisi positif dan negatifnya. Positif kita ambil dan negatif kita tinggalkan. Kita perkuat keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lestarikan budaya dan nilai-nilai luhur bangsa. Di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, pemerintah mencoba membendung migrasi atau perpindahan penduduk dengan peraturan-peraturan yang telah diberlakukan. Namun, perpindahan masih terjadi. Jadi, untuk menghambat penyebaran COVID-19, pemerintah menghimbau, bila ada orang datang dari luar negeri atau luar kota menjadi zona merah COVID-19, maka harus mengisolasi diri sendiri selama 14 hari di rumah. Anggota keluarga melaporkan kedatangan saudaranya ke aparat setempat atau petugas kesehatan dengan menyertakan data diri lengkap dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Bila dalam 14 hari ditemukan gejala demam di atas 38 derajat Celcius, flu, batuk, nyeri tenggorokan, sesak napas, dan diare, maka hubungi aparat setempat dan petugas kesehatan. Bila ada indikasi COVID-19, maka petugas kesehatan akan mendatangi tempat Anda.
Semoga kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Tahu lapak asing nggak? Nih, saya kasih tahu. Lapak Kita buka asing pertanyaan adalah lagi ya, Bu, ya. pelayanan kontak fisik dari Nanti BPJS Ketenagakerjaan atau kuisnya nanti BPJS pertanyaan dari Ibu aja ya, Bu, ya. Penjualan jaminan hari tua atau Ya, JHT mungkin disiapin Kita ya. secara online. langsung Silakan kasih akses pertanyaan aja. antrian online. Enggak, nanti dia yang bertanya, nanti kita di tengah-tengah kita kasih kuis. Atau di aplikasi BPJS TKU. Jika sudah berhasil mendapatkan antrian, mohon untuk melakukan scan dokumen asli, antara lain kartu peserta, fisik asli atau cetakan kartu digital, KTP, kartu keluarga, surat berhenti bekerja, fak lari, surat pengalaman bekerja, buku tabungan, serta Itu dua ya, Bu, formulir pertanyaannya? yang sudah diisi. Ada dua. Kemudian, upload file yang diperlukan via email. File yang sudah dikirim akan diverifikasi oleh petugas secara online dan status Jadi pengajuan sebelum klaim Ibu kasih diinformasikan kuisnya, melalui nanti kita WhatsApp, telepon, kasih atau kuis bisa dulu. untuk informasi lebih lanjut Dikasih kuis sekarang. Enggak, nanti aja, Bu. atau cek Kasih ini dulu pertanyaan dari anak. kerjaan.go.id. RRI Radio Tanggap Bencana. Hai guys, kangen. Lama banget nih gak ketemu kalian. Jangan meluk-meluk. Sana. Ih, kenapa sih? Kalian kayak lagi musuhan. Duduk jauh-jauhan gini, terus aku gak boleh peluk. Sedih. Bukan sombong. Kita lagi social distancing. Apaan tuh social distancing? Kemana aja sih? Itu strategi kesehatan untuk mencegah dan menghambat penyebaran virus COVID-19. Nah, salah satu caranya yaitu jaga jarak sekitar 2 meter dan jangan bersentuhan. Terus kalau merasa sakit atau telah terinfeksi harus isolasi diri. Gitu ya. Jadi kita gak bisa peluk-peluk nih. Enggak. Hari ini, saling menjauh adalah cara terbaik untuk bersatu. Radio Tanggap Bencana. Ya baik, adik-adik di rumah ya. Nah ini saatnya nih untuk menanyakan atau memberikan pertanyaan nih ke Bu Des ya. Silakan di nomor WhatsApp kita di 08 13 74 526961 ataupun juga melalui telepon ya di 0752 643 856. Nah Bu Des, ini ada pertanyaan nih Bu Des ya. Ya. Ini dari Setio Ariski Ya. dari SMP 8 Bukit Tinggi. Ya. Nah pertanyaannya, menurut Bu Des, mengapa Indonesia perlu waspada akan dampak globalisasi? Silakan Bu Des. Oh iya, ya baik. Terima kasih Nanda yang telah bertanya, Septio Ariski. Bagaimana kita dampaknya terhadap ya dampak globalisasi ya, Iya. tadi lah. Perlu waspada nih. Nah ya, seperti yang kita lihat sekarang, ya kita harus waspada terhadap dampak globalisasi. Ya, di sini telah tadi dijelaskan bahwa ada sisi positif dan negatifnya. Nah, cara kita waspada terhadap arus globalisasi, kita melihat sisi baik dan sisi tidak baiknya. Globalisasi bukan saja mendatangkan dampak yang negatif, tetapi juga mendatangkan dampak yang positif. Nah, sisi baiknya kita terima, sedangkan kita lihat yang negatif yang tidak sesuai. Nah, kita waspada. Kita harus melihat nilai-nilai luhur kebangsaan kita. Kita lihat nilai tradisi kita. Dengan begitu, kita lihat yang sesuai dengan nilai itu yang kita pakai atau yang kita ambil. Yang tidak sesuai itu yang kita tinggalkan. Seperti tadi sudah dicontohkan bahwa kita dalam tradisi dalam permainan anak-anak. Sekarang lebih-lebih saat kita belajar di rumah ini, ya anak-anak lebih memakai HP-nya untuk permainan game online ya Kak Dira. Sekarang mari kita kurangi dan kita kembalikan. Kita bisa di rumah dengan main congklak, bisa bersama anggota keluarga kita. Iya. Jadi lestarikan kebudayaan
kebudayaan kita masing-masing dan pertahankan nilai luhur bangsa. Nah, ini kali ini pertanyaannya ini dari Jihan Suja Makaila Ya. dari SDN 07 Teladan Bukit Tinggi kelas 4A. Ibu, apa hubungan globalisasi dengan global warming, Bu? Apa hubungannya globalisasi dengan global warming? Iya. Ya, Global warming. warming ya. Heeh. Berarti globalisasi itu adalah tadi kita sudah jelaskan bahwa proses masuknya semua dalam segala aspek, maksudnya segala aspek kehidupan ke dalam ruang lingkup dunia ya. Ya Kak Dila, itu globalisasi penjelasannya. Iya. Ya, Dan berikut ini pertanyaan dari Kalbi Adam. ya. Yang dimaksud globalisasi itu apa, Bu? Dari SDN 03 Pakankurai. Ya baik ya, Ananda Kalbi. Globalisasi itu adalah seperti yang dijelaskan tadi, maksudnya segala aspek kehidupan ke ruang lingkup dunia. Maksudnya adalah dari segala aspek kehidupan, baik itu ekonomi, baik itu sosial, baik itu budaya, teknologi. Bisa lagi masuknya berdasarkan informasi yang kita terima, pemikiran, kemudian gaya hidup dan teknologi yang mendunia, ya, yang kita rasakan seperti saat ini. Oke, baik. Nah, ini juga nih pertanyaan masih dari Jihan. Ibu, kalau global warming itu sebenarnya apa, Bu, kata Jihan? Ya. Jadi seperti pemanasan global Iya, ini, Bu. iya. Global warming itu adanya seperti timbulnya itu karena adanya Aktivitas, ya. ya. Aktivitas manusia. Iya. Oke, baik Ibu, sepertinya ini sudah kita kasih 3 pertanyaan ya. Nah, kali ini waktunya buat kuis untuk sesi yang pertama. Silakan didengarkan baik-baik ya, kuis dari Ibu Des. Silakan Bu Des, Ya, yang pertama. Ya, terima kasih Kak Dila. Tadi sudah Ibu jelaskan tentang dampak positif dan negatif masing-masing dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan pendidikan. Nah sekarang coba Nana jawab. Ada dampak memudahkan berbagai kegiatan manusia serta arus pergerakan barang dan jasa lebih mudah dan lancar adalah dampak positif globalisasi dalam bidang apa? Oke, kita terima nih yang masuk. Halo. Waalaikumsalam, dengan siapa ini? Halo. Angga. Angga di mana? Oke, silakan jawabannya apa, Angga? Ya. Ya enggak? Oh iya. Ya. Ya betul sekali Kak Dila. Betul sekali ya. Betul. Memudahkan berbagai kegiatan manusia serta arus pergerakan barang dan jasa lebih mudah dan lancar Oke. adalah dampak positif globalisasi dalam bidang ekonomi. Ya. Oke. Berarti dianggap pemenangnya Ibu Iya, ya. dianggap Oke. pemenangnya. Untuk yang pertama. Sama-sama. Ya, sama-sama. Nanti setelah acara nanti telepon lagi Angga ya. Oke. Baik, itu tadi dari Angga SMP 4 kalau nggak salah. Oke, silakan Ibu untuk berikutnya, pertanyaan berikutnya kami masih tunggu ya. Buat adik-adik di rumah yang akan bertanya sama Bu Des, silahkan di line telepon 0752638556. Nah, untuk kuis itu bisa melalui telepon ya di 0752643856 ataupun jawabannya bisa dikirimkan melalui WhatsApp di 0813 74 52 6961. Nah, berikut Ibu ada pertanyaan. Oh, Ya. bukan di jawaban ya. Jawabannya Jawaban tadi ya. Sayang sekali nih buat Melisa. Boleh Kak Dila apa jawabannya? Apa ada jelas yang tadi? Iya, jadi Assalamualaikum Bu, perkenalkan nama saya Melisa Aprilia dari Kampung Tabu Palembang. Jawabannya ekonomi. Iya betul sekali. Tapi sayang sekali Sudah ada tadi ya. Sudah ada Angga pemenangnya Sudah ada ya. Angga pemenang. Oke, silakan
pertanyaannya kita masih tunggu ya di line telepon 0752633856 ataupun juga di nomor WhatsApp 081374526961. Kita akan buka nanti di sesi yang kedua, juga ada kuis ya Bu ya. Iya, masih ada Oke. satu. Nah silakan nih kita kasih 3 pertanyaan dulu, nanti kita kasih kuis. Oke, kita break dulu untuk yang satu ini. Sehubungan dengan pencegahan penyebaran virus corona COVID-19, pelayanan kantor BPJS Kesehatan Cabang Bukit Tinggi bersifat terbatas, yaitu pelayanan administrasi tidak langsung yang tidak dapat ditunda kepada peserta yang membutuhkan pelayanan kesehatan dengan segera di fasilitas kesehatan di mana peserta meninggalkan berkas persyaratan pelayanan tidak langsung yang meliputi pengaktifan anak PPU yang berusia lebih dari 21 tahun dan kurang dari 25 tahun, update data golongan dan gaji bagi peserta PPUPN, pendaftaran penambahan anggota keluarga PPUPN, update data identitas bayi, nama, dan NIK, pendaftaran bayi baru lahir, perubahan segmen kepesertaan, dan kartu peserta tidak aktif atau perbaikan data ganda. Pelayanan administrasi lainnya dialihkan melalui mobile JKN yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store. BPJS Kesehatan Care Center 1500-400 yang meliputi pendaftaran peserta, perubahan alamat, perubahan vaskes, perubahan kelas, dan riwayat pembayaran, pembayaran auto debit melalui mobile JKN, cetak kartu digital melalui mobile JKN, pengecekan riwayat pelayanan, pengecekan lokasi kantor dan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, memberi informasi dan penanganan pengaduan, serta CIKA, Chat Assistant JKN, pelayanan informasi dan pengaduan melalui chatting yang direspon oleh sistem, dapat diakses melalui Messenger Facebook BPJS Kesehatan RI, Telegram, https://t.me/BPJS-KES_BOT Iya. serta WhatsApp ke nomor Tunggu ya, kita lagi iklan setelah ini ya. 400. Oke, nanti telepon lagi ya Rafis ya. Alternatif JKN, yaitu pelayanan informasi untuk mengecek status tagihan dan status kepesertaan JKN KIS melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400. Mari bersama kita mencegah penularan virus corona dengan tidak berkerumun dan jaga jarak minimal 1 meter. Rajin cuci tangan dengan sabun serta gunakan masker. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik. Kami doakan agar saudara semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pesan ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan Cabang Bukit Tinggi. Ya, baik Ibu Des. Ini Ya. untuk sesi yang kedua ini ada pertanyaan Ibu Des. Ya. Masih dari Kaldi ya, di SDN 03 Ya. Kurai. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Pertanyaannya sikap terhadap globalisasi poin ke-7 apa Bu? Poin ke-7 ya. Baik. Sikap yang harus kita laksanakan atau kita kembangkan dalam menghadapi arus globalisasi adalah mempertahankan nilai-nilai pergaulan yang sesuai dengan kepribadian bangsa, ya. Nilai-nilai yang dilihat misal dia ada kegotong royongan, pergaulan kita menolong sesama teman, nah itu kita pertahankan. Nah, kita tidak bersifat egois, ya, karena dalam globalisasi, ya, itu pengaruh negatifnya bersikap kita itu sikapnya individualisme atau egois, ya, mementingkan diri sendiri. Nah, sementara kepribadian bangsa kita, ya, kita diwajibkan saling tolong menolong, saling hormat menghormati. Nah, Baik. Nah, ini Ibu, untuk pertanyaan berikutnya. Ibu, saya Zikratul Fadila dari SMP 2 Bukit Tinggi. Bagaimana cara untuk menghindari dampak negatif globalisasi ini? Iya, baik. Terima kasih Dila. Untuk menghindari dampak negatif dari globalisasi, ya, seperti yang Ibu katakan tadi, kita tidak bisa lari atau menghambat arus globalisasi. Kita harus hadapi. Nah, kita harus mempunyai sikap dalam menghadapi arus globalisasi. Nah, supaya kita terhindar dari hal-hal yang negatif, nah itu tadi
Yang pertama, kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Baik, kita siap-siap untuk kuis yang kedua ya. Nah, buat adik-adik di rumah bisa langsung telepon di 0752643856 ataupun juga mengirimkan ke WhatsApp ya di nomor 081374526961. Silakan Bu Des. Iya, ini soalnya mudah sekali Kak Dila. Iya, silakan. Anda semua tadi sudah mendengar penjelasan Ibu dari awal sampai akhir. Nah, sekarang silakan Anda sebutkan salah satu sikap yang harus dikembangkan dalam menghadapi arus globalisasi. Jadi Ya. pertanyaannya, salah satu sikap yang harus dikembangkan dalam menghadapi arus globalisasi. Kita terima. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa ini Bu? Iya. Halo. Iya, iya, silakan Kolbi. Sedikit lagi. Meningkatkan iman dan takwa. Belum Iya, atau sudah? belum sempurna lagi Kak Dila. Belum sempurna. Iya, belum Sayang sempurna. sekali. Ya. Oke. Nah, belum sempurna. Oke, silakan kita kasih kesempatan. Nah, ini ada dari Melisa Aprilia. Dari Kampung Tangguh Palembang, jawabannya mempertebal imtak. Mempertebal imtak. Ya, imtaknya sedikit lagi. Sedikit lagi, belum pas, Bu. Belum pas. Oke, masih ada kesempatan nih buat sedikit adik-adik lagi. untuk menjawab kuis yang diberikan oleh Ibu Des. Oke, kita terima. Halo. Iya, assalamualaikum. Ini dengan siapa? Jihan di mana? Oke, iya. silakan Jihan, jawabannya apa? Bersikap dalam Bagaimana? apa? Ada sambungannya nak? Aduh, sedikit lagi Kak Dila. Masih belum? Masih belum. Oke. Aduh. Aduh, silakan. Kita coba. Oke, yang akan bergabung ya, silakan di line telepon 0752643856. Halo, selamat pagi. Terputus ya. Oke, Ibu, kita masih Ya. coba ya untuk memberikan ini ya jawaban. Halo, iya masih belum ini. Silakan, mungkin bisa diulangi lagi Bu. Ya, anak ibu semua, yang ibu tanyakan tadi adalah salah satu sikap yang harus kita kembangkan dalam menghadapi arus globalisasi adalah Oke, halo, selamat pagi. Ini dengan siapa? Aira? Aura di mana? 03 Iya. Pakan Kure. Silakan jawabannya apa Aura? Bisa diulangi? oh iya, kurang sempurna bijaksananya bagaimana caranya nak? Nah, yuk tadi sudah ada dijelaskan. Bijaksananya bagaimana kita bijaksana terhadap arus globalisasi. Jadi belum pas ini Belum ya. pas lagi. Oke. Menjadi memilih yang baik. Oke, Kak Dila, bagus Kak Dila. Oke. Ya, Jadi- bijaksananya katanya bijaksana dalam arus globalisasi memilih yang baik. Berarti Oke. dia meninggalkan yang tidak baiknya. Ya, oke. Baik, berarti ini Aura nih Ya. ya. Terima kasih Aura ya. Oke, nanti ini Selamat bisa Aura. hubungi kita lagi ya selepas acara ya. Ini Aura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi Ibu dari Aura di SDN 03 Ya. Pakan Kurai ya. Oke, silakan yang akan bergabung
untuk pertanyaan berikutnya kita masih tunggu ya. Silakan di line telepon 0752438856 ataupun melalui nomor WhatsApp ya di 0813 74526961. Ibu, ini juga ada pertanyaan dari Setio Ariski SMP 8. Ya. Kebijakan apa yang seharusnya dibuat pemerintah untuk menghadapi globalisasi? Iya. Baik, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Kebijakan apa yang dibuat oleh pemerintah dalam menghadapi arus globalisasi? Ya, kita lihat ya, di sekolah-sekolah sudah diapakan pendidikan karakter ya. Nah, dalam kualitas pendidikan kita lebih ditingkatkan. Nah, sekarang akan lebih dituntut karakter siswa. Salah satunya adalah dalam bidang pendidikan, ya. Pembelajaran karakter sudah dimasukkan ke dalam proses belajar mengajar. Iya, berarti itu dia Ibu ya, salah satunya ya. Oke, dapat terasa kita sudah hampir berada di penghujung kebersamaan ya. Oh, ini sudah banyak sekali yang masuk ini Ibu ya. Yang mau masuk ini jawabannya tadi saya sekali sudah dapat ya. Jawabannya. Tapi terima kasih ini buat yang sudah gabung ya. Ada Naufal di SDN 03 Pekankurai, sayang sekali ya. Terus ada juga Ibra ya di SDN 06 ATTS ya. Baru masuk nih pesannya. Tadi Kak Dila ada yang menjawab. Tadi kita sempurnakan jawabannya ya, supaya anak-anak semua lebih mengetahui. Tadi ada yang menyebut mempertebal imtak, ada yang menyebut meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Nah, yang betulnya meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ya. Iya, baik. Dan terima kasih nih buat adik-adik yang sudah bergabung ya. Ini juga ada Asni dari SD 02 Aur Kuning, sayang sekali belum sukses di kuisnya. Tapi jangan khawatir ya, besok kita ada lagi nih kuis. Jadi terus dengarkan Ibu Pertiwi memanggil ya di RRI Bukit Tinggi. Dan ini juga kita ucapkan ya sudah berpartisipasi ya. Nah, ini ada juga Novel di SDN 03 Pekankurai dan juga Zilan Marciano SDN 03 Pekankurai. Baik Ibu, karena keterbatasan waktu kita cukupkan sampai di sini. Materi kita hari ini yaitu tentang peranan Indonesia pada era globalisasi. Kita ketemu lagi adik-adik besok di waktu dan jam yang sama dalam materi yang berbeda dan juga pengajar yang berbeda juga. Jadi terus dengerin ya RRI Bukit Tinggi dengan program khusus Radio Tanggap Bencana COVID-19. Akhir kata, saya Kadila dan juga Ibu Des mohon undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.